Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Ibu akan share PPT yang akan kita bahas soal UTBK-nya. Oke. Ini udah pertemuan yang keempat ya. Nah, udah kelihatan slide-nya, Nak? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menyinggung mengenai dua materi, yaitu kemarin memang udah materi keseimbangan, tapi ini kita bahas keseimbangan lagi dengan bentuk soal yang berbeda, karena keseimbangan itu selalu masuk. Kalau di UTBK maupun waktu dulu di SBMPTN. Nah, oke, yang pertama kita akan bahas mengenai elektrokimia dulu. Nah, ini ada soal elektrokimia tentang potensial reaksi reduksi. Bisa kalian lihat ada dua reaksi. Pertanyaannya adalah berapa harga? Ini dibaca apa, Nak? Kalau seperti ini. Potensial sel Ya, standar. potensial sel. Nah, untuk reaksi ini. Nah, bagaimana menghitung potensial sel? Ayo, ada yang masih ingat? Yaitu potensial reaksi reduksi dikurang potensial reaksi oksidasi. Nah, sekarang sebelumnya Ibu akan tanya dulu. Bedanya reduksi sama oksidasi apa, Nak? Kalau reduksi itu dia menerimanya kan. What? Ibu nggak dengar suaranya? Kalau reduksi? Penurunan biloks, Bu. Ya, penurunan biloks, oksidasi, kenaikan biloks. Oke, nah sekarang berarti dalam reaksi ini kan reaksinya sudah ditentukan. Kalian harus tentukan siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Ini soal yang sangat mudah. Nah, langsung saja. Yang mengalami, oke, TI. Kita langsung saja soalnya di sini aja ya kita kerjain. Nah, TI ini mengalami reaksi apa? Nah, reduksi atau oksidasi? Oksidasi nih. Oksidasi ya, ini biloksnya 0, ini biloksnya positif 3, maka reaksinya adalah oks. Nah, kemudian di sini kan ada dua senyawa TiO2, berarti kita harus hitung biloksnya Ti di sini dengan Ti yang ini. Nah, berapa nih biloksnya, Nak? -6 ya. Dijumlahkan positif 2, O minus 2, maka Ti positif 3. 3. 4. 4 kan? Oke, maka ini tadi positif 3, maka ini reaksinya reduksi. Ya, berarti kan udah jelas nih. Yang TiO2, ini dia, TiO2 menjadi Ti3 positif. Ini reaksi yang pertama. Berarti ini adalah reaksi reduksinya. Sedangkan dari Ti menjadi Ti3 positif. Oke ya. Ti menjadi Ti3 positif. Nah, itu reaksi yang keberapa? Oke, TiO2 menjadi Ti3 positif. Ini reaksi reduksi. Kemudian ini Ti menjadi Ti3 positif. Nah, ini adalah reaksi yang keberapa, Nak? Mana? Aku kan bingung ini. Nggak diketahui ya? Iya, Mi. Oke, nah ini dia seharusnya diketahui ya. Ini TiO2, Ti ini Ti3 positif, 4 elektron. Oke, bentar. 0,86 Ti H2O. Oke, sekarang kita fokus ke ininya aja kalau nggak. Kalau tidak ada di reaksi yang ini, kita fokus ke zat yang lain. Nah, zat yang lain adalah si H positif dan H2O. Nah, karena dia kan harus diketahui potensi reduksi-reduksinya, itu dia adalah ketentuan, nah, nilai mutlak. Maka kita fokus ke reaksi yang H. Dari H positif ke H2O. Nah, ini ada di reaksi yang kedua kan? Ini dia. Oke. Maka ini, Nak, adalah reaksi oksidasi. Oksidasi. Jadi tinggal kurangkan
minus 0,19 dikurangkan minus 0,86. Oke, berapa ini hasilnya? Positif 1,0. Positif ya? Positif atau minus? Positif, Bu. Positif. Minus 1,18. Positif. 0,86. Minus ya. Min 19 ditambah 0,86. Ini lebih besar. Positif minus ya. 1,05 volt. Oke. Nah, ini juga soal yang paling sering keluar. Ya, betul-betul soal seperti ini. Nah, ini soal analisis. Oke. Dia ada beberapa diketahui nilai potensial reaksi reduksi. Kemudian dari sini kalian menganalisis, nah, apakah zat ini bisa mengoksidasi yang ini atau mereduksi? Oke. Sekarang kita langsung aja ke soal. Berdasarkan data potensial reduksi tersebut, nah, pernyataan yang benar. Oke, nah. Kalau dikatakan I2 mengoksidasi. Oke, mengoksidasi berarti si I2 itu sebagai pengoksidasi. Nah, kalau ada soal seperti ini, fokusnya itu adalah di rumus yang tadi. Dikatakan suatu reaksi itu spontan apabila potensial reaksi reduksi lebih besar dibandingkan dengan potensial reaksi oksidasi. Ini tadi reaksinya berlangsung spontan. Ya karena atau dia dapat berlangsung. Nah, sekarang kita bahas dulu istilah-istilah mengoksidasi, mereduksi karena ini berpengaruh ke sini. Kalau dikatakan pengoksidasi, berarti zat itu yang mengoksidasi. Nah, berarti ini adalah sama dengan apa? Nah, oksidator. Ya, oksidator. Yang kita tahu oksidator itu adalah zat yang melakukan reaksi reduksi. Ya, yang mengalami reduksi. Nah, sedangkan kalau dikatakan mereduksi, berarti dia adalah pereduksi. Pereduksi itu sama dengan reduktor atau zat yang mengalami oksidasi. Oke, nah kalau udah paham ini dan paham ini, maka bisa kita jawab ini. I2 dapat mengoksidasi ASH3. Berarti I2 adalah reduktor atau oksidator? Ayo. Oksidator. Iya. I2 mengoksidasi, berarti I2 kan pelaku oksidasi, berarti dia pengoksidasi atau oksidator. Benar ya? Oksidator, berarti dia zat yang mengalami, langsung aja kita buat di sini reduksi. Maka potensial reaksi reduksi harus lebih besar dibandingkan oksidasi. Berarti potensial reaksi I2 harus lebih besar dibandingkan dengan ASH3. Kenapa? Karena dia udah pasti mengalami reaksi oksidasi. Nah, kembali ke ini, benar apa salah? I2 benar. nilainya 0, betul. Betul ya, ASH3 nilainya min 0, berarti ini benar. Nah, oke, nah, biasanya kalau ada soal seperti ini, nah ini kan soal yang A sama dengan 1, 2, 3, ya kan? Udah tahu ya? 1, B 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, E semua benar. Oke. Nah, berarti kalau 1 benar kan 3 benar tuh. Ya kan? Nah, oke. Maka cara cepatnya kita nggak usah cek nomor 3, tapi kalau untuk mau mengetahui, kita cek aja. Ya kan? Bi3 positif dapat mengoksidasi Fe. Bi3 positif ini sebagai apa? Reduktor atau oksidator? Pengoksidasi. Berarti oksidator. Berarti yang mengalami reduksi. Maka potensialnya harus lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan Fe? Harus lebih tinggi. Harus lebih tinggi. Kenyataannya di soal? Ayo, BI yang ini ya. Ini BI. Sedangkan BR2 yang ini. Benar apa salah, Nak? BI dapat Oke, sorry. BI3 positif ya, sorry. Ibu lihat tadi option yang kedua. BI3 positif itu ada di yang keempat. Fe ini. Berarti benar apa salah?
Benar pasti ya. Iya. Yang nomor 2, BI dapat mereduksi BR2. Nah, langsung saja BI di sini mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Ayo nak. Oke, lihat. BI dapat mereduksi BR2. Mereduksi berarti dia adalah reduktor, ya kan? Kalau si BI reduktor berarti dia yang mengalami Oksidasi. oksidasi. Maka potensialnya harus lebih kecil atau besar dibandingkan dengan BR2. Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, kita lihat BI 0,31 sedangkan BR2 1,07. Maka benar apa salah, Nak? Salah, Miss. Hah, oh salah. BI lebih kecil. Kan benar nih, positif 0,31, si BR2 1,07. Oh iya, Miss. Kan? Oke, kita cek nomor 4. Oke. Yang nomor 4 nih ada reaksinya udah ditentuin. Berarti kalian harus tentukan mana yang mengalami reduksi. Langsung saja Fe2 positif menjadi Fe, ya kan? Ini mengalami reaksi reduksi. Oke, kalau ini reduksi, yang lainnya pasti oksidasi, yaitu yang kita bandingkan siapa? Si AS. Iya, oke. Lihat apakah benar sesuai dengan kenyataannya. Fe reduksi, Fe2 positif ya, Nak ya. Ini minus 0,44, sedangkan ASH3 minus 0,23. Benar apa salah? Salah, Miss. Salah. Oke, maka jawabannya adalah yang Ah. bisa, Nak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, next kita lanjut. Nah, ini masih soal tentang elektrokimia. Pertanyaannya, mana di sini yang Cl, yang klorin? Klorin berarti dia sebagai unsur, ya Nak ya. Nah, tapi kalau dia ion klorida itu sebagai ion, harus dibedakan. Yang bertindak sebagai reduktor. Nah, reduktor tadi apa? Yang mengalami Oksidasi. Oke, kita cek yang nomor 1. Cl ini udah pasti 0. Cl0 menjadi Cl0. Oke, di sini berapa, Nak? Oksidasi. Ayo, di sini berapa? Ini minus 4, positif 1, ini positif 3. Oke, berarti yang mengalami oksidasi. Ini dia ya. Ini mengalami oksidasi. Nah, tadi katanya Cl2. Berarti 1 benar ya. Karena Cl2 bertindak sebagai reduktor. Oke. Yang nomor 3 udah pasti benar. Kita cek yang nomor 2. Nah, Cl2 di sini klorinnya ada di hasil reaksi. Kalau dia ada di hasil, berarti salah atau benar? Salah, Miss. Salah ya kan, yang namanya dia reduktor, oksidator itu adalah pelaku. Berarti ini menunjukkan ada apa? Reaktan, bukanlah hasil. Ya, Nak ya. Maka yang nomor 2 sah. Salah. Yang nomor 4 perlu lagi kita cek. Enggak, Bu. Enggak ada Cl2-nya, Bu. Apa, Nak? Enggak ada klorinnya, Bu. Enggak ada ininya ya. Oke, tidak ada optionnya. Maka 1 dan 3 berarti itu optionnya adalah C. Hah? Bola. Betul lah kamu. Bola. Kayak gitu pun salah. Oke, ini kalau kayak gini nah harus diingat biar cepat nanti ujiannya. Karena kalau TBK itu prinsipnya kita bertaruh dengan waktu. Ya. Oke. Nah, ini soal kesetimbangan. Ini soal analisis juga. Ya, soal kesetimbangan, soal analisis. Salah satu cara pembuatan asam sulfat adalah melalui dengan proses kontak. Salah satu tahap proses dalam pembuatan SO3 ini persamaannya. Ini delta H-nya. Menggunakan vanadium pentaoksida ini adalah katalisator yang digunakan. Oke, sebagai katalis ya katanya. Maka pernyataan yang benar. Nah, kalau kita lihat di option, ini ada penambahan katalis. Oke, ini semua ini berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan atau yang disebut dengan asas apa nak? Ketelier. Oke, yang kemarin udah sempat Ibu singgung juga. Ini sama dengan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, yang pertama adalah suhu, nak. Suhu. Kalau suhu dinaikkan, maka
kesetimbangannya akan bergeser kemana? Endo. Ke reaksi yang endo. Kenapa? Karena reaksi endoterm itu butuh suhu tinggi. Maka sesuai ya, kebalikannya, suhu turunkan, bergeser ke arah reaksi yang ekso. Oke, tidak usah Ibu tuliskan lagi ya. Nah, oke. Sekarang adalah tekanan. Tekanan yang berbanding terbalik dengan volume. Nah, kalau tekanannya kita naikkan, artinya volumenya otomatis kecil, oke, maka bergeser kemana? Koefisien besar. Koefisien siapa? Koefisien gas yang kecil. Ingat, di sini koefisien gas sebanding dengan volumenya. Walaupun di soal yang sering ditanyakan itu adalah tekanan, tetapi yang sebanding itu adalah volume dengan koefisien gas. Alhamdulillah, Sir. Next, yang ketiga adalah konsentrasi zat. Nah, kalau konsentrasi gimana? Apabila konsentrasi zat kita perbesar, maka kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Artinya, kalau kiri diperbesar, maka dia akan bergeser ke kanan. Begitu juga seterusnya. Ya, inilah faktor kesetimbangan. Nah, sekarang kita ke soal. A. Penambahan katalis menyebabkan tetapan kesetimbangan makin besar. Benar atau salah? Salah, Miss. Kenapa? Karena katalis tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Oke, maka salah. B. Produk SO3. Nah, ini SO3. Akan lebih banyak pada tekanan tinggi. Benar nggak? Kalau SO3 ini akan besar apabila tekanannya kita naikkan. Nah, tekanan diperbesar berarti volume kecil. Berarti dia akan bergeser ke koefisien gas yang Paling kecil, ya kan? Yang kecil mana? Kanan atau kiri? kanan, Miss. Ya, ini ya. Berarti SO3 makin banyak. Oke. Akan lebih banyak kalau maka jawabannya udah pasti yang bola kan? Dia udah sesuai. Oke. Nah, sekarang kita analisis yang C lah supaya lebih paham lagi walaupun udah tahu jawabannya itu B, ya. Reaksi SO2 menjadi SO3 adalah reaksi endoterm. Benar salah? Pasti ini adalah reaksi Eksoterm. Iya, bagus. D. Jika reaksi dilangsungkan pada suhu tinggi, berarti suhu dinaikkan. Nah, apa yang terjadi kalau suhu dinaikkan? Dia akan bergeser kemana? Endo. Ke SO2, Miss. Iya, ke arah SO2 dan O2. Kenapa? Ke kanan reaksi ekso, ke kiri reaksi endo. Oke, salah. Nah, yang E, jika sistem kesetimbangan dimampatkan. Dimampatkan berarti artinya apa, nak? Ini berpengaruh kemana? Ke tekanan. Jadi kalau kesetimbangan dimampatkan artinya tekanannya diperbesar, Miss. 3 orang. Oke. Diperbesar. Oke, nah ya. Nah, maka SO3-nya makin sedikit. Nah, ini tadi berhubungan dengan volume. Oke. Pasti jawabannya adalah yang bola. Untuk ini paham ya, nak ya? Paham, Bu. Kalau satu lagi, kalau katalis, ya, Ibu catat di sini, katalis itu tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan, tetapi katalis apa? Hanya berpengaruh. Iya, 3 orang. Mempercepat proses. Astaga, ya udah sini aja lah. Udah terlanjur. Apa orangnya ini? Udah. Udah, nak, kita lanjut aja. Kalian nggak bilang-bilang kalian ya, kalau kalian di sekolah, Ibu sangka. Enggak. Oke lah, kita lanjut aja. Katalis hanya mempercepat apa, nak? Terjadinya pergeseran timbangan. Nah, nanti kalau kita di sini di papan tulis lebih repot lagi. Di sini aja orang tinggal beberapa soal aja kok. Ingat ya, ini kata kuncinya. Oke, nah satu lagi.
Satu lagi. Dalam suatu wadah bervolume tetap dicampurkan gas hidrogen klorin dengan konsentrasi 0,4. Oke, kita buat reaksinya, Nak. Perhatikan. Anggap aja kita lagi daring ya. H2 tambah Cl2 setimbang menghasilkan 2 HCl. Oke, ini kode playing musik. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Pembatasan. Oke, nah. Katanya konsentrasinya masing-masing berapa ini? Pada awal. 0,4. Yes, 0,4. Kemudian pada saat kesetimbangan, jika pada kesetimbangan Cl2-nya 0,1, berarti ini 0,1. Oke, maka harga Kp-nya adalah 36. Kita ngecek, benar nggak? Kalau dari reaksi ini Kp 36. Nah, gimana caranya nih? Kita harus tahu nilai ini dan nilai ini. Ya kan, Nak? Untuk mendapatkan Kp dari mana? Hubungan Kp dengan Kc apa? Ini. P sama dengan Kc dikali kali RT pangkat N. delta N. Ya, delta N-nya jangan lupa. Oke, nah delta N itu apa, Nak? Selisih Selisih koefisien kanan kanan kurang kiri. iya, Kurang kiri. koefisien kiri. Oke, sigmanya ya. Nah, maka langsung saja kita harus tahu harga Kc supaya dapat Kp. Kc diperoleh dari konsentrasi pada saat dia setimbang. Maka langsung saja. Kalau ini 0,1, ini berapa? 0,3. Kan? Ini juga 0,3. yang ini 0,1. 0,6. 0,1. Nah, dari sini nih kalian dapat Kc. Oke, Kc apa rumusnya? Konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi iya, konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya 1. Maka 0,6 kali 0,6 ya kan? ya, Miss. Oke, berapa nih? 0,36. 36. Ya kan? Ya, Bu. Suparjo. Pak Taufik ya. Ini siapa satu lagi? Ja'far, Bu. Ja'far ya? Ya, Bu. Kalian ya. Ibu nggak hafal pula nama kalian tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kp-nya 36, benar Nak ya? Benar. Nah, berarti pernyataan yang ini benar. Oke, kalau pernyataan yang ini tipe optionnya gimana? Kalau dia A, Benar-benar berhubungan. oke, ada pinter. Oke, berhubungan. B, Benar-benar tidak berhubungan. oke. Kalau C, Benar salah. D, Salah benar. oke. E, Salah. oke, berarti ini benar ya. Sekarang kita cek. Pada kondisi ini, Kc sama dengan Kp. Oke. Ini belum kita cek, ini masih Kp, Nak ya. Ini masih Kc. Oke, sorry. Kita ke sini dulu. Ini belum tahu kita ini benar apa salah. Maka Kp-nya sama dengan, Kc-nya kan tadi 36 ya. R berapa nilainya? 0,082. 0,082 kali T-nya. T-nya itu adalah suhu kamar. Berapa suhu kamar? 298. 298. Berapa selisih koefisiennya? 0. Oke, so hasilnya juga sama dengan 36. Maka Kp sama dengan Kc. Aja banyak. Benar. Kira-kira berhubungan nggak? Ya, Bu. Ya, pasti. Jawabannya adalah Oke, selesai. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ja'far? Sama Suparjo? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Kita tutup ya. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oke, silakan bahas soalnya yang kalau bisa bervariasi ya. Nah, semakin banyak soal yang bervariasi, kalian bahas, insya Allah terjawab. Ya. Ya Bu.